belajar tentang apa arti kebangkitan, sebab semua orang tidak terkecuali semua akan dibangkitkan untuk dipermuliakan atau dipermalukan, reserved to be glorified and disgraced. Saudara, menjadi sebuah catatan dalam kehidupan kita, suatu kali kelak dipastikan kita semuanya akan dibangkitkan. Hanya persoalannya, kita dibangkitkan untuk apa? Apakah kita dibangkitkan untuk dipermalukan, ya, disgrace, dipermalukan, atau kita dipermuliakan, glorify? Nah, untuk kita dipermuliakan atau kita dipermalukan itu tidak tergantung nanti, tidak terserah nanti. Dimensinya bukan future, tetapi present, pada masa kini. Sebab tindakan kita pada masa kini menentukan pada masa yang akan datang. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Ditaburkan dalam kebinasaan. 1, 2, 3. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibagikan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Saudara-saudara, kita tahu Korintus, jemaat Korintus atau kehidupan pada masa dulu dipengaruhi oleh filsafat Yunani, ya, baik itu Stoa, baik itu Epikuros. Mereka berkata, mari kita bersukacita karena besok kita akan mati, ya, bersukacita karena besok kita akan mati. Sehingga dia menggunakan tubuhnya dengan seenaknya. Maka Paulus berkata 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tidak dipakai untuk percabulan dan perzinahan. Sebab ketika kapal bersandar, maka orang-orang Korintus hidup dalam percabulan dan perzinahan. Saudara-saudara, paganisme, ya, budaya paganisme, budaya kafir pada waktu itu memiliki mindset, cara pandang. Stoa memiliki cara pandang, ya, Gnostik memiliki cara pandang bahwa tubuh ini adalah penjara bagi jiwa, penjara bagi roh ini. Makanya bagaimana dia berusaha tubuh ini bisa lepas. Makanya dia beraskesi, dia menyiksa dirinya supaya roh itu bisa terbebas dari penjara tubuh ini. Itu cara pandang daripada masa pada waktu itu. Dia menganggap bahwa tubuh ini tidak berguna. Pemahaman tentang paganisme menganggap tubuh sebagai sesuatu yang kurang bernilai. Tubuh ini tidak bernilai. Tubuh ini harus dipisahkan antara roh dan materi. Dan dia tidak percayakan konsep kebangkitan tubuh. Kalau Paulus memiliki konsep tentang kebangkitan tubuh, itu sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang sangat berbeda, saudara, indikasi Tuhan. Itulah latar belakang daripada mengapa Paulus menulis kebangkitan tubuh ini. Dan kita sangat percaya bahwa Alkitab berkata bahwa manusia, baik orang yang berdosa ataupun tidak berdosa, siapapun orang benar dan tidak benar, semua akan dibangkitkan. Itulah Daniel ayat 2.
Saudara, kita harus mengerti bahwa tubuh adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri untuk dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Sebab ini berdampak nanti saat kebangkitan. Sejauh mana kita menghargai tubuh ini, saudara, sejauh itu kita nanti akan dipermuliakan. Sejauh mana kita memfungsikan tubuh ini sebagaimana pemberian Tuhan, maka sejauh itu nanti kita akan dipermuliakan. Tubuh yang adalah pemberian Tuhan. Yeremia berkata, di dalam kandungan aku ditenun oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal yang terus pasal 1 ayat 4, kita telah dipanggil sebelum dunia dijadikan. Dalam kandungan aku diperanakan dalam dosa, dan dalam kandungan aku diperanakan dalam kesalahan, dalam Mazmur 51 ayat 7. Berarti dari situ kita tahu bahwa Allah sudah mempersiapkan kita. Allah telah mempersiapkan kita. Kalau kita melihat dalam anak-anak muda, ya, itu dalam itu pelajaran biologi waktu itu, dan spermatozoa yang masuk ke dalam telur itu, ya, itu kan jutaan. Ketika masuk satu, itu sel telur langsung keras, tidak bisa yang lain masuk. Kalau masuk bersama jadi kembali. Jadi di atas ribuan itu yang masuk, itu berarti pemenang. Makanya kalau adalah pemenang, itu dari proses kelahiran pun yang masuk itu pun juga sudah menjadi sebuah pemenang. Dan Allah mempersiapkan itu. Kita harus syukuri, ya, baik saudara, walaupun pendek, tinggi. Dulu saya jujur aja, saya agak minder, ya. Agak minder teman-teman SD waktu itu kalau membuli ini pendek begitu, ya. Saya nggak bisa membayangkan waktu SD saya sekecil apa itu, saudara, ya. Pendek apa lagi, pendek pinter, saya bilang begitu, saudara, ya. Nggak perlu apa, ya, minder. Saudara nggak boleh minder wadah kompleks, kata bapak saya. Jangan minder wadah kompleks, bahasa Belanda. Jangan rendah diri dengan apa yang ada pada kita, ya. Mau cantik, kurang cantik, tidak cantik, kita syukuri, ya. Sebab memang dengan kita bersyukur kita bisa pede. Saya jujur waktu itu saya tidak pernah punya anggap pikiran bisa berdiri di depan banyak orang dan berkata seperti itu, karena saya minder. Nah, kita akan mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Seorang yang akan dipermuliakan, salah satunya indikatornya adalah bersyukur. Indikator orang yang dipermuliakan adalah bersyukur. 1, 2, 3. Indikator orang yang dipermuliakan adalah, sekali lagi, 1, 2, 3. Indikator orang yang dipermuliakan adalah bersyukur. Mau gaji 2 juta, gaji 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Belajar bersyukur. Bersyukur itu nggak ngawur. Bersyukur itu berarti menggunakan dengan hikmah. Bersyukur. Indikator kita dipermuliakan orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, dirinya pasti tidak bersungut-sungut. Dipastikan dia tidak menuduh Tuhan kurang adil. Dia tahu perbuatan Tuhan itu so pasti pas. So pasti pas. Apa, saudara? So pasti pas. Orang Manado bilang so pasti pas. Artinya Tuhan tidak pernah mempermainkan
Kita itu menjadi sebuah kelinci percobaan. Sebab dalam Yeremia 29 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, 11, aku punya rancangan yang baik untuk engkau. Punya rancangan yang baik. Kalau Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita, apa yang mesti harus kita takutkan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, tubuh yang kita miliki itu harus kita jaga. Anak-anak muda juga sungguh-sungguh hati-hati juga dia sekarang ya. Lu lihat 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang ya. Wah, anak mudanya pada pergi di bawah ya. Ada banyak 40 tahun dan stroke, 50 tahun sudah stroke, 60 tahun sudah. Karena masa mudanya sembarangan, merokok mabuk. Ya kalau bisa sampai merokok, jangan merokok lagi dah, itu saudara ya, jangan merokok lagi dah. Kita jaga, tidur cukup. Kalau punya duit makan enak, jangan terimu, kangkung mulu, saking pelitnya, makan seadanya dulu. Apa susahnya sih makan enak? Kalau punya duit loh ya. Kalau tidak punya duit ya bersyukur lah. Tetapi kita jaga istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu juga merupakan indikator ketaatan kita pada Tuhan. Ibu-ibu kalau berpikir punya bekal terus masak daging yang enak ya bukan namanya gara-gara jualan ikan terus tiap hari asik mulu sebenarnya. Ya kalau saudara ibu-ibu makan untuk anak-anaknya, membuat gizi yang anak-anaknya, itu dalam rangka ketaatan loh. Tubuh ini mesti harus kita jaga. Makanya itu jujur aja saya paling tidak bisa melek malam. Nggak bisa. Saya udah saya tidur dulu, jam 11 saya nawar, saya bilang, Dek, 1:30 saya pulang ya. Dia udah tahu, oh ya pagi Pak Guru kebagian. Tapi saya nggak bisa. Tapi sebelumnya ya ada orang nungguin bola sampai pagi kerja. Coba gak hanya gara-gara bola sampai pagi kerja terus ngantuk di motor tidur terus jatuh, terus nggak bisa kerja di PHK, keluarga berantakan, istri ngomel terus, hanya karena tidak menjaga apa saudara? Tubuh. Mesti kita harus punya planning 24 jam ini. Jaga tubuh ini. Sebab menjaga tubuh salah satu indikator kita nanti dipermuliakan Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab. Tubuh ini milik Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bertanggung jawab apa yang kita isi, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh ini, apakah itu menyehatkan atau tidak menyehatkan. Itu merupakan salah satu indikator suatu kali kelak kita juga akan dibangkitkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tubuh harus dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup. Itu dalam Rom 12 ayat 1, hafal ya, Rom 12 ayat 1 ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuh menjadi persembahan yang hidup. Sebab itu ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang sempurna. Saudara, kalau orang-orang Israel mempersembahkan kambing domba, itu persembahan yang mati. Itu persembahan yang mati. Dan itu tidak berlaku lagi. Dalam Taurat itu kan ada 3. Ya, dalam arti tentang seremonial.
menyembelih kambing domba itu tidak berlaku lagi karena Kristus telah mati bagi kita yang kita peringati pada saat ini. Adat istiadat pada waktu itu seperti zaman Hammurabi pada waktu itu, kalau seorang istri tidak bisa melahirkan, ia harus mencari perempuan lain untuk suaminya, sehingga dapat memberikan keturunan baginya, seperti Sarah memberikan Hagar. Semestinya si Sarai itu mesti harus tahu Tuhan akan memberi buat dia anak. Abraham mestinya mengingat keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu mesti harus ingat. Tetapi karena si Sarai itu tidak sabar, dia tidak taat pada Allah, lebih taat pada budaya pada waktu itu, dia mengambil Hagar jadi istrinya. Dan itu berdampak sampai masa kini. Yang Ismail kemudian menurunkan saudara-saudara kita yang saya tidak perlu ceritakan itu. Sampai saat ini itu dampak daripada ketidaksabaran si Sarai. Dia lebih mentaati budaya pada waktu itu. Rakel Lea memberikan Bilha Silpa buat si Yakub. Lea, wah rasanya saya tidak punya anak kasih Bilha. Dia memperanakan kasih Silpa. Yakub kan istrinya 4 itu. Nah, aturan-aturan pada waktu itu tidak lagi kita lakukan. Tetapi mempersembahkan tadi kita lakukan dengan arti mempersembahkan tubuh ini. Gaya, karakter, cara bicara merupakan ibadah kita, liturgia ibadah kita. Kata proskuneo, menyembah, itu bukan saat kita menyembah seperti di gereja, tetapi saat di dalam perjalanan, saat di dalam rumah tangga, saat di dalam pekerjaan. Mimbar kita itu yaitu sekolah kita, pekerjaan kita, di bengkel, saat kita ada dalam perjalanan, itu gereja kita di situ. Nah, kalau di gereja kan semuanya baik, semuanya kelihatan suci, semuanya kelihatan bagus. Ya, renungan kemarin, jangan hipokrit. Don't you hipokrit, jangan hipokrit, jangan munafik. Kalau di gereja semuanya kelihatan baik, termasuk pendetanya. Tetapi bagaimana saat kita di jalan, saat kita menghadapi tantangan masalah yang dimana kita disulut emosi kita, di situ letak kita mempersembahkan tubuh kita yang itu. Sebab gaya cara kita bicara saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi orang yang membangkitkan emosi kita, itu salah satu indikator suatu kali kita akan dipermuliakan. Oleh sebab itu saudara, sejauh mana kita mempersembahkan tubuh ini? Lagu anak sekolah minggu kita ingat apa? Hidupku bukannya aku lagi, terus tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saat kita mau marah, ingat gak kita lagu itu? Nah, itu yang penting. Saat kesel sama suami, saat kesel sama istri, saat kesel sama anak, kita harus berbuat, mesti kita bisa marah, kita bisa memaki-maki. Saat kita mau nulis di medsos atau di WA, kita mau maki-maki orang. Masa sekarang ini, zaman ini, kita mempermalukan orang gampang kok. Ya, sekali klik tangan kita menari di atas HP kita atau di tab atau di komputer kita, orang bisa habis namanya kok. Nah, saat itu ingat nggak kita? Hidupku bukannya aku lagi,
tapi Kristus dalamku. Itu persembahan kita pada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi salah satu indikator kita dipermuliakan yaitu kita mesti belajar mensyukuri, menjaga tubuh ini dan memelihara tubuh ini dengan tanggung jawab, dan kita harus menyadari tubuh ini kita permuliakan bagi Tuhan. Adapun dasar kebangkitan kita, saudara, karena Kristus telah dibangkitkan menjadi yang sulung dari orang yang sudah meninggal. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26, hafal ya? Ayo, apa saya duluan? Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, saat Maria, Marta dia bingung gitu karena Lazarus sudah mati 4 hari. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang hidup akan hidup untuk selama-lamanya. Itu dasar. Dan itu dinyatakan Yesus mati di kayu salib dan bangkit kembali. Maka dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ego eimi. Kebangkitan dan hidup itu dasar. Kita mesti harus dibangkitkan seperti Yesus. Kenapa Yesus dipermuliakan? Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9-10 ya, dikatakan bahwa oleh di dalam namanya semua lutut akan bertelur, terus apa? Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan bagi Allah Bapa. Dan ini juga diakui oleh saudara-saudara kita bahwa Isa alaihissalam itu satu kali akan datang. Cuma caranya berbeda tentu, mindsetnya, cara pandang ini, teologianya berbeda, dan kita bisa menghargai. Kenapa Yesus dipermuliakan? Karena dia telah mengosongkan dirinya, ayat yang kelima. Mengosongkan dirinya bahkan mati di kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, apakah dia dipermuliakan? Enggak. Kalau Filipi 1:29, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita buat Tuhan. Sejauh mana kita menderita, sejauh itu kita dipermuliakan. Coba kalau saudara melihat bapak-bapak yang masa tuanya 90 itu, saudara, dia duitnya masih banyak, mobilnya bagus ya, mobilnya bagus. Apakah kita iri? Oh enggak. Sebab ketika dia umur 23 dia kerja keras 40 tahun, dia udah punya passive income. Tahu passive income? Dia diem, duit sudah ada. Entah itu kontrakan, entah itu buku yang disewakan, entah itu dia punya mobil 10 disewakan, dia tidur, duit sudah datang sendiri, transfer. Itu namanya apa, saudara? Passive income. Ingat anak muda, dengar baik-baik, dia mesti harus begitu ya. Tidur aja menghasilkan. Lah kita ada kerja ada duit, tidak ada kerja tidak ada duit. Nah itu masih level bawah, itu masih level bawah, itu aktif income itu namanya ya, aktif income itu. Dan kita mesti harus begitu loh. Ini jadi bicara soal kecerdasan finansial mesti begitu. Kan tidak selamanya kita sehat. Kita nggak iri, dia dulu kerja keras, wah kerja keras, kuliah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, masa tuanya dia santai. Makanya pantun apa itu? Berakit-rakit dahulu, 1, 2, 3. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kata
bersakit-sakit dahulu. Iya. Apa itu buku? Ya. Orang mesti harus sakit dahulu, menderita dulu, sakit capek, tidak punya duit, tetap bisa memberi untuk gereja. Saat capek dia datang kebaktian, itu menderita. Siapa sih nggak capek? Siapa sih nggak enak? Udah Senin sampai Sabtu kerja, Minggu pagi harus datang. Makanya kalau saya mengundang khotbah, jam berapa Pak? Jam 6 pagi. Hah? Jam 6 pagi? Iya. Udah diganti kan? Enggak, jemaat nggak mau diganti. Biar tetap jam 6, jam setengah 8 bisa pergi kemana-mana. Kan begitu tentunya. Menderita dulu. Kalau saudara nggak menderita, saya khawatir kita nggak dipermuliakan. Kalau saudara menabung dikit ya, lama-lama jadi bukit. Waktu punya masalah, dia tinggal gesek, kan udah punya tabungan. Nanti juga begitu ikut Tuhan itu nggak seenaknya saudara. Dasar kebangkitan Kristus karena dia sudah dibangkitkan menjadi yang sulung dari orang yang sudah meninggal. Kita mesti harus bisa memastikan diri kita untuk kita dipermuliakan, bukan dipermalukan. Ya, dipermalukan. Saudara, kebangkitan tubuh sebagai kemenangan atas kematian dan dosa. Kita akan dibangkitkan dan dipermuliakan. Salah satu indikatornya, tadi beberapa indikator, yaitu kita berani mematikan daging kita, dosa kita. Ya, dosa ini. Kalau kita tidak bisa mematikan dosa kita nggak mungkin akan dipermuliakan, tapi kita akan dipermalukan. Sebab kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ada dua dimensi. Dalam arti merupakan kebahagiaan bagi yang menantikan dia, dan yang kedua malapetaka bagi yang tidak menantikan dia. Hanya ada dua. Oleh sebab itu saudara, kita harus menang atas kematian dan dosa. Dalam Yohanes ditulis, yang mengalahkan dosa itu adalah iman kita. Iman itu kan sebuah ketetapan, prinsip. Goncangan-goncangan itu mesti kita harus memiliki ketetapan seperti Daniel pasal 1 ayat 8 ya. Daniel mengambil keputusan menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan orang-orang untuk dia tidak menajiskan diri. Nah, kita mesti harus begitu. Kita harus belajar mengambil keputusan untuk mendisiplin diri. Kita bisa mendisiplin anak, kita bisa mendisiplin orang, bu guru bisa mendisiplin murid, tetapi apakah bisa mendisiplin diri sendiri? Itu penting. Makanya saat saya jadi guru tidak pernah saya berkata jangan terlambat. Saya hanya berkata contoh Pak Guru yang tidak pernah terlambat. Contoh Pak Guru yang tidak pernah terlambat. Mesti begitu. Lalu bagaimana kita bisa berkata jangan terlambat kalau kita sendiri terlambat? Kita mesti diubah, mematikan diri diubah. Kita diubah untuk mengubah orang lain. Diubah untuk mengubah orang lain. Kalau kita sendiri tidak berubah, tidak bisa mematikan dosa, bagaimana kita nanti dipermuliakan? Sebab soal nanti itu urusan masing-masing saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah sifat tubuh kemuliaan, tubuh yang dibangkitkan berbeda dengan tubuh sekarang. Ya, dibangkitkan, tetapi jelas nanti akan dapat dikenal. Seperti Lazarus dan orang kaya ketika mati, orang kaya melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Itu merupakan Firdaus.
Tetapi orang kaya yang hanya menyenangkan hatinya, tidak hanya memanjakan tubuhnya, saudara, itu dalam kesengsaraan yang disebut Hades. Hades itu kalau di Israel itu adalah tempat pembakaran sampah. Tempat pembakaran sampah. Saudara, itu kenal, wahai Lazarus, tolong tuh masukkan jarimu ke air dan berikan aku sangat kesakitan, sangat kehausan. Rupanya akan saling mengenal. Ya saudara, kita, keluarga kita yang tidak percaya pada Tuhan, aduh betapa kita sedih, saudara. Kita sedih, saudara. Kalau kita melihat keluarga kita yang tidak ikut Tuhan, terus dia sengsara, pasti bisa melihat. Yesus sendiri ketika dibangkitkan, ketika dibangkitkan dalam Lukas 24:39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena itu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku. Artinya punya tubuh alamiah. Saudara-saudara, jelas lupa pendeta itu yang mati dimakan, yang dibakar di mana, Pak? Yang mati di laut dimakan ikan di mana? Yang saudara, tubuh kemuliaan jelas dipastikan dia akan utuh kembali, ya, seperti yang saya pernah putar film ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sifat tubuh kemuliaan adalah tubuh yang berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa suatu kali kelak kita akan dibangkitkan, maka kita mesti, Tuhan memberikan sebuah indikator. Indikator itu satu statement untuk itu yang mesti harus kita lakukan, ya. Itu mesti harus kita lakukan. Oleh sebab itu kita harus menyadari yang pertama, bahwa suatu kali kelak semua manusia tidak terkecuali akan dibangkitkan. Orang benar, orang fasik, semua akan dibangkitkan. Untuk satu, dipermuliakan atau dipermalukan. Untuk itu kita harus menyadari bahwa tubuh ini suatu kali kelak akan seperti tubuh ini lagi, dengan tubuh kemuliaan tentunya. Untuk kita dapat melakukan itu, yang pertama kita harus belajar bersyukuri apa yang Tuhan berikan. Tidak perlu ngomel, belajar mensyukuri. Dua, menjaga dan memelihara dengan penuh tanggung jawab, itu indikator. Dan tubuh ini mesti harus dipermuliakan untuk Tuhan. Nah, persoalannya, sejauh mana kita mempermuliakan untuk Tuhan? Ya. Waktu-waktu kita, apakah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Itu yang penting, ya, itu yang penting. Yang kedua, apakah kita menyadari kalau Kristus telah dibangkitkan sebagai bukti daripada orang yang sudah meninggal, maka kemenangan atas dosa itu harus nyata. Indikator orang yang dibangkitkan yang kemenangan atas dosa. Hidupku bukannya aku lagi. Oleh sebab itu, saya mau mengajak jemaat, termasuk saya sendiri dan keluarga saya, kita mesti dibangkitkan untuk dipermuliakan. Amin. Mari kita sama, kita akan dibangkitkan untuk dipermuliakan. 1, 2, 3. Kita akan dibangkitkan untuk dipermuliakan. Amin.